episode ke-63, Lamaran untuk Jane. Felicia menatap ragu pada tangan yang masih menggantung di depannya itu. Aku Davis, putra kedua Tuan Ferdinand. Pasti kamu terkejut dengan kedatanganku kan? Ucap pria itu tersenyum manis. Melihat ekspresi Felicia yang kebingungan, dia langsung memperkenalkan dirinya. Oh ya, maaf aku tidak tahu, aku Felicia. Jawab Felicia lega. Ternyata pria itu adalah putra calon ayahnya, dan sebentar lagi mereka akan menjadi saudara tirinya. Aku kesini disuruh ayah dan Nyonya Jane untuk menjemputmu. Berhubung suamimu juga sedang ada meeting dengan klien penting, makanya aku yang disuruh menjemputmu. Ucap Davis membuat kening Felicia mengkerut. Aku sudah meminta izin Morgan. Aku mengenalnya, tenang saja. Lanjut Davis saat melihat raut wajah Felicia yang terlihat seperti kebingungan. Akhirnya Felicia kembali menampilkan raut wajah yang biasa. Memangnya kita mau kemana? Tanya Felicia memastikan kembali. Kita menemui ayah dan Nyonya Jane. Felicia mengangguk paham. Sebentar, aku akan bersiap-siap dulu. Felicia berjalan ke dalam dan bersiap-siap untuk pergi bersama Davis. Tapi sebelum itu Felicia akan menelpon suaminya untuk menanyakan keberadaannya. Bukannya dia tidak percaya dengan Davis. Bahkan, dia tidak takut sedikit pun dengan pria itu apabila dia menyakitinya. Dipastikan Felicia akan membuatnya masuk rumah sakit. Tetapi dia hanya ingin tahu apakah Morgan benar-benar mengizinkannya pergi dengan pria lain. Halo sayang, apa kamu mengizinkan Davis menjemputku dengan Jidan? Oh iya sayang, maaf aku tidak mengatakannya padamu. Tadi Paman Ferdinand menyuruhku dan kamu untuk ke tempatnya, tetapi aku mengatakan sedang ada meeting. Dan kebetulan salah satu sahabatku itu adalah putra kedua Paman. Jadi sekalian aku menyuruh Davis menjemputmu. Nanti setelah selesai aku langsung ke tempat kalian. Oh baiklah kalau begitu, aku akan bersiap-siap. Jidan juga baru saja terlelap. Hati-hati ya sayang, tunggu aku menyayangi kalian. Setelah berbincang sebentar dengan suaminya, Felicia mengganti pakaiannya dengan kaos hitam dan celana jeans panjang. Menyisir rambutnya dan mengujar kuda. Felicia tidak memakai make up, karena tadi setelah mandi pagi hari, ia sudah memakai bedak tipis-tipis. Kemudian dia menggendong baby Jidan yang masih terlelap dengan begitu nyaman. Ayo Davis, kita berangkat sekarang. Ucap Felicia tersenyum sambil mendekap Jidan dalam gendongannya. Davis menatap Felicia dengan tatapan terpana. Wanita itu terlihat lebih awet muda dengan dandanan yang seperti itu. Davis kagum dengan calon saudara tirinya ini. Biasanya istri dari seorang CEO berdandan dengan memakai dress dan make up yang menunjang penampilannya. Tetapi Felicia benar-benar tampak lebih santai. Baiklah, ayo, ucap Davis. Felicia masuk ke dalam mobil Davis setelah dibukakan pintu mobilnya oleh pria itu. Sepertinya Jidan akan memiliki paman yang baik dan pengertian. Ucap Felicia membuat Davis menoleh sekilas dan tersenyum. Jujur, aku sangat menyukai anak kecil, ucap Davis. Felicia menoleh. Apa kamu sudah menikah? Tanya Felicia basa-basi. Padahal dia sudah tahu kalau Davis masih single, karena Ferdinand sudah memberitahunya. Belum, aku sedang mengejar seorang wanita, tapi dia susah sekali untuk ditaklukkan. Jawab Davis sambil menghela napas. Felicia menatap ekspresi wajah Davis yang terlihat frustasi. Kenapa wanita itu sulit ditaklukkan? Apakah kamu pernah menyakitinya? Tanya Felicia. Davis tidak langsung menjawab. Dia mengusap wajahnya kasar dan terlihat sangat frustasi. Aku pernah menyakitinya, memutuskan hubungan dengan sepihak karena sebuah alasan. Tapi kini aku menyesal. Felicia, bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan hatinya kembali? Felicia terlihat menantawanya mendengar keluh kesah Davis. Pria yang baru saja dia kenal itu ternyata sangat melo, tapi Felicia senang memiliki saudara tiri seperti ini. Aku akan membantumu, tapi aku ingin mendengarkan cerita yang banyak tentang wanitamu itu. Jawab Felicia menatap ke arah depan. Felicia masuk ke dalam sebuah restoran bintang 5 yang telah disewa oleh Ferdinand untuk acara makan siang bersama dengan keluarga calon istrinya. Morgan terlihat masuk di belakang istrinya bersama dengan Jeremy, sekretaris baru Morgan pengganti Jimmy yang sudah berhenti karena menikah dengan Katerina. Apakah akan ada acara penting di sini? Tanya Felicia menatap semua orang secara bergantian. Paman ingin kita berkumpul untuk makan siang bersama, karena siang ini adalah hari yang istimewa. Jawab Ferdinand sambil menatap Jane penuh cinta. Wah, apa akan ada lamaran romantis? Kata Felicia.
Jane tersenyum malu-malu, sepertinya dengan Felicia memang benar. Ferdinand mengeluarkan sebuah kotak dari dalam saku celananya. Felicia, Morgan dan Davis sangat terkejut ketika melihat apa yang dilakukan Ferdinand kemudian. Pria parubaya yang masih terlihat gagah dan tampan itu berlutut di depan Jane, sambil menyodorkan kotak yang berisi cincin berlian itu. Jane, kamu akan selalu memberiku kekuatan, sebelum atau setelah menikah. Karena itulah, aku memilihmu untuk hidup hingga tua bersama. Maukah sayang, menjadi teman hidupku? Maukah kau menjadi pendamping hidupku sampai usai waktu? Maukah kamu menikah denganku, Jane? Ucap Ferdinand membuat mata Jane berkaca-kaca. Semua orang menunggu jawaban Jane dengan cemas. Tentunya Felicia ingin ibunya bisa menerima Ferdinand dan membangun rumah tangga yang bahagia. Baiklah, aku mau, jawab Jane malu-malu. Semuanya langsung bersorak senang, membuat Jidan yang masih terlelap di gendongan Felicia terbangun dan menangis. Cup sayang, lihatlah, Oma akan segera kasih teman untuk Jidan bermain, ucap Felicia menenangkan putranya. Jidan tidak mau diam. Morgan yang melihat hal itu langsung mengambil alih putranya dan menggendongnya. Didi, ucap Jidan memanggil dedinya. Iya sayang, gendong Dedi ya. Morgan menjawab celoteh putranya yang sudah berhenti menangis itu. Silakan diteruskan lamarannya, maaf terganggu. Felicia menyuruh Ferdinand memakaikan cincin berlian itu ke jari manis Jane. Setelah cincin berlian itu bersemat di jarinya, Jane langsung memeluk putrinya dengan diiringi tangis haru. Terima kasih sayang, kamu adalah permata hati ibu yang selalu bisa memberi kekuatan sampai di sini. Maaf jika selama ini ibu tidak bisa menjadi ibu yang baik, tapi ibu sangat bahagia ketika kamu memberikan restumu pada kami. Ucap Jane melepaskan pelukannya dan menggandeng tangan Ferdinand. Tentu saja, kebahagiaan ibu adalah kebahagiaanku. Aku tidak akan seperti ini tanpa ibu dan juga suamiku, jawab Felicia ikut menitikkan air mata. Air mata bahagia tentunya. Setelah acara lamaran itu tiba-tiba datang, beberapa pelayan sambil membawa beberapa macam menu makanan. Sepertinya siang itu awal dari sebuah proses menuju bahagia. Kebahagiaan yang akan datang setelah mendung hitam pergi. Semua kesakitan yang telah dilalui dengan sabar pasti akan berbuah manis. Kebahagiaan pasti akan datang pada waktu yang tepat. Dan semua yang dilalui oleh Felicia dan Jane akhirnya bisa mencapai puncak, di mana semuanya terasa lengkap dengan cinta dan kasih sayang.